Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Natasha dengan NIM 2310213025 dari Prodi Agroteknologi. Saya akan membuat tugas proyek individu Pancasila yang berkaitan tentang makna Pancasila sebagai sistem etika yang membahas ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian atau juga dikenal sebagai hate speech adalah segala bentuk komunikasi yang disampaikan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau segala bentuk kekurangan. Di sisi lain, ujaran kebencian juga disebut sebagai bentuk komunikasi yang menyerang dan memicu kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat membahayakan masyarakat. Di zaman modern saat ini, seringkali kita menjumpai hate speech di berbagai platform media sosial, bisa berupa penghinaan terhadap bentuk fisik seseorang ataupun kelompok tertentu, ataupun penghinaan terhadap suatu ras atau agama tertentu. Dampak negatif dari hate speech atau ujaran kebencian ini, yang pertama meningkatkan diskriminasi dan intoleransi. Ujaran kebencian dapat memicu generasi muda menjadi intoleran dan diskriminatif, memperburuk perbedaan antar individu dan kelompok. Yang kedua, mengganggu lingkungan sosial. Ujaran kebencian dapat berdampak pada lingkungan sosial orang lain, termasuk lingkungan pertemanan, dan menyebabkan konflik dan perpecahan. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental. Ujaran kebencian dapat mempengaruhi mental seseorang, membuat mereka merasa down dan mengalami stres. Yang keempat, mengganggu hubungan pertemanan. Hate speech dapat berdampak pada hubungan pertemanan individu lainnya, membuat mereka menjadi lebih sensitif dan cenderung untuk menyebarluaskan pesan-pesan yang bertendensi kebencian. Yang kelima, mengganggu ekonomi. Dampak negatif hate speech juga dapat dirasakan dalam aspek ekonomi, seperti mengganggu stabilitas sosial dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mengganggu kualitas pelayanan jasa humas. Ujaran kebencian dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jasa humas, memperburuk citra organisasi, dan mengganggu komunikasi efektif. Yang ketujuh, mengganggu etika berkomentar di media sosial. Hate speech dapat mempengaruhi etika berkomentar di media sosial, membuat individu menjadi lebih sensitif dan cenderung untuk menyebarluaskan pesan-pesan yang bertendensi kebencian. Contoh kasus hate speech yaitu terjadinya serangan di masjid di Citrus, Selandia Baru pada Maret 2019. Mana pelaku melakukan penembakan massal terhadap jemaah yang sedang beribadah. Pelaku diduga terpengaruh oleh ideologi supremasi kulit putih dan retorika kebencian terhadap Muslim yang menyebarluas di media sosial dan forum online. Kejadian ini menyebabkan kematian dan banyak orang yang terkena luka-luka, serta menimbulkan kecaman dan keprihatinan dari global terhadap penyebaran hate speech dan radikalisme online. Kasus lainnya yaitu seorang PNS di Kabupaten Agam berinisial ES membuat akun palsu di Facebook dan menyebar ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI Mulyadi. ES juga mengajak orang lain untuk menyerang Mulyadi secara verbal di media sosial. Kasus ini ditangani oleh Polda Sumbar dan ES beserta dua orang lainnya telah ditangkap. Dan kasus lainnya juga seperti seorang pria di Padang ditangkap setelah menyebarkan ujaran kebencian terkait suku dan agama di media sosial. Pria tersebut mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Kasus ini ditangani oleh Polresta Padang dan pria tersebut telah terancam hukuman penjara.
Cara penanganan ujaran kebencian di media massa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pencegahan. Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dan dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya menggunakan media sosial dengan etika dan tidak menyebarluaskan ujaran kebencian. Yang kedua, penegakan hukum. Apabila tindakan pencegahan tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari ujaran kebencian, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penegakan hukum yang merupakan tindakan represif dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarluaskan ujaran kebencian. Yang ketiga, sosialisasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebebasan berpendapat di berbagai media, termasuk media sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada berbagai lapisan dapat mengetahui bahwa kebebasan berpendapat dan menggunakan media sosial harus didasarkan pada beberapa asas, di antaranya adalah azas prinsip kehati-hatian dan itikat baik. Yang keempat, pemberian sanksi. Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarluaskan ujaran kebencian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Yang kelima, pengawasan. Perlu dilakukan pengawasan terhadap media massa dan media sosial untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan media sosial berdasarkan Pancasila sebagai sistem etika, serta pelindungan nilai-nilai kesetaraan dan membantu mengurangi penyebar luasan ujaran kebencian di media sosial.